Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Topeng. Oh ya guys, di video kali ini kita mau ngebahas nih gimana sih cara bukan konfigurasi sih, tapi lebih tepatnya mengaktifkan akun root. Jadi supaya kita dapat root aksesnya gitu. Buat kalian ya, Mas Topeng nggak pernah bosan sih buat ngingetin. Jadi buat kalian yang belum sholat, better sholat dulu guys. Jadi karena sholat ini kan penting banget ya. Jadi jangan sampai ditinggalin lah. Nah, jangan sampai nih videonya Mas Topeng ini justru malah melalaikan kalian dari sholat gitu. Jadi jangan sampai nggak sholat ya guys. Oke, jadi untuk mengaktifkan akun root, kalian cukup jalanin perintah sudo min i terus passwd root gitu. Jadi komen ini fungsinya untuk kita enable nih si akun rootnya, dan tentunya juga kita set untuk passwordnya ya guys. Nah terus cara cek kita ini udah aktif atau belum gitu ya rootnya, itu nanti kalian logout aja terus coba login ulang gitu loh, tapi pakai akun rootnya gitu. Nah terus kalau misalkan, karena gini, sebenarnya root ini memang disarankan di disable sih guys. Jadi dari Linux sendiri itu memang menyarankan usernya untuk disable akun rootnya. Kenapa? Ya karena privilege-nya terlalu tinggi. Jadi dari aspek security itu memang kurang baik lah kalau kita enable gitu. Memang ya orang pasti lebih banyak tahu akun default itu root ketimbang misalkan kita bikin akun itu misalkan Ubuntu gitu ya. Belum tentu orang mikir tuh kalau di OS itu ada akun Ubuntu, tapi root itu pasti ada gitu loh. Nah jadi better memang root itu di disable. Nah cuman di tutorial kali ini Mas Topeng coba mau tunjukin aja sih cara gimana kita enable untuk akun rootnya dan juga kita set passwordnya. Nah terus untuk studi kasusnya di sini Mas Topeng mau kasih akun root ini supaya bisa remote, karena sekarang di Ubuntu 18 ini root ini nggak bisa remote by default gitu loh. Padahal di versi sebelumnya itu nggak ada masalah, jadi kita bisa langsung remote. Nah justru menurut Mas Topeng ini bagus. Kenapa? Jadi secara security sudah lebih secure guys gitu. Jadi yaitu tadi ya, karena root ini kan sifatnya global ya dan default, jadi banyak orang tahu gitu loh kalau di OS-nya Ubuntu atau Linux itu pasti ada root. Nah nanti tinggal nge-brute force untuk passwordnya aja kan, berarti kan PR-nya. Nah kalau dengan sekarang berarti kan permissionnya juga harus dipikirin nih, gimana cara supaya si root ini dapat permission. Jadi hacker ya nggak gampang-gampang banget lah kayak sebelumnya gitu. Nah terus nanti yang terakhir adalah kita coba SSH dengan menggunakan akun root gitu melalui remote gitu. Nah oke, jadi kita langsung aja kita jalanin sudo min i passwd root ya. Nih ini kan belum kita aktifin ya guys untuk rootnya. Jadi misalkan saya tes ssh root at ubuntu 18. Nah dia deny, padahal juga sebenarnya belum saya buat juga. Oh sorry, ini kita sudah remote, maaf. Oke, saya keluar dulu. Nah sekarang kita tes ya, ssh root at
10.115. Yes. Nah, by default di sini ketika kita root itu permission deny guys. Walaupun sebenarnya saya belum ada account root tuh. Jadi saya memang belum enable account root di Ubuntu-nya gitu loh. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba aktifin ya guys. Jadi yang pertama kita SSH dulu ke mesin Ubuntu kita. Saya pakai username yang Ubuntu ya, terus nama mesinnya. Wah, sekarang udah nggak bisa resolve nih guys. Jadi nggak stabil ya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai ini aja 10. Tapi kalau misalkan teman-teman itu udah ada DNS ya, minimal LDAP atau Active Directory, ya harusnya dia stabil sih. Maksudnya kalian itu bisa akses servernya melalui name, karena memang fungsi DNS kan itu ya untuk translate ya. Oke, sekarang kita jalanin perintahnya ya. Jadi ini sudo min I password root, kita tes ya. Sudo min I password root. Nah, dia akan minta untuk password, kita masukin passwordnya. Jadi maksudnya minta ini kita configure ya teman-teman, kita configure untuk passwordnya. Oke, kita buat passwordnya. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita coba login. Terus kalau kita coba di sini belum bisa seharusnya ya. Nah, dia belum bisa. Kenapa? Karena permissionnya deny. Jadi kita belum kasih akses gitu. Jadi konfigurasinya itu harus langsung dari mesinnya dulu tuh teman-teman. Jadi kita coba ya, root. Oke, sudah berhasil masuk. Sekarang kita jalanin komennya. Jadi kita aktifin ya guys ya. Maksudnya supaya si root ini bisa akses remote gitu ya melalui SSH. Jadi sudo sid sudo sid min I oh sorry, daripada susah ngetik ya guys, kita dari sini aja, kita masuk sebagai SSH Ubuntu add. Soalnya kalau ngetik agak susah guys, panjang komen. Oke, kita udah masuk. Sekarang kita kopas ini. Sorry, ternyata nggak bisa dikopas di situ ya. Oke, kita kopas ini komennya. Kita jalani, dia minta password, kita kasih password. Oke. Nah, selanjutnya ini masih belum bisa nih guys. Jadi kita tes ya. Kita coba SSH root at 10.115. Nah, permission masih deny. Walaupun ini udah kita set ya untuk permissionnya.
Nah, kenapa? Karena kita belum jalan ini, jadi kita servis dulu. Kita restart servisnya si SSH dulu guys. Gitu. Jadi kita restart ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba tes akses ya. SSH. Nah, ternyata nggak resolve. Kita masuk ke sini. Oke, ya. Nah, udah berhasil guys. Jadi sekarang kita sudah bisa remote ya melalui SSH ke mesin Ubuntu kita gitu. Oke. Nah terus di sini kita coba ini ya, disable ya. Jadi misalkan udah selesai nih kita pakai rootnya, terus mau kita disable lagi. Jadi komennya ini sudo passwd min dl atau disable ya root gitu. Nah kita coba jalanin. Tapi sebelumnya kita login dulu, terus kita login sebagai Ubuntu. Masuk password. Aktifkan dulu. Terus kita jalanin ini. Oke, kita masukin passwordnya. Oke, kita coba. Jadi dia udah ke disable ya. Sekarang kita coba login SSH root add 10.11. Nah, di sini statusnya permission deny. Kenapa? Karena rootnya udah di disable guys. Gitu ya. Cukup mudah ya. Nah, jadi videonya udah selesai sih guys untuk konfigurasi ya, maksudnya untuk mengenable rootnya, terus setting untuk password dan juga akses ke SSH. Jadi seperti itu. Nah, buat kalian yang suka dengan videonya Mas Topeng, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya, terus di share. Ya mudah-mudahan ada dari teman-teman yang lainnya yang butuh cara konfigurasinya. Nah terus jangan lupa juga untuk di subscribe guys untuk channelnya Mas Topeng, supaya Mas Topeng bisa berkembang dan semangat terus gitu ya untuk update atau bikin konten gitu. Nah akhir kata Mas Topeng ucapin terima kasih udah berkunjung ke channelnya Mas Topeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys.